Pujian dan penyembahan tentunya telah menjadi suatu bagian dari ibadah kekristenan kita. Tapi apakah kita mengerti akan esensi dari pujian dan penyembahan yang sebenarnya? Pujian penyembahan seperti apa sih yang berkenan di hati Tuhan? Sound of Praise tergabung oleh kakak beradik Ezra, Elia, Elisa, serta Elisheba Sutopo. Mereka bukan hanya sekedar band rohani, namun merupakan komunitas orang percaya yang peduli untuk menjangkau generasi. Telah hadir di studio Storehouse kali ini, Sound of Praise akan membawakan lagu-lagu yang pastinya relevan dan akan memberkati kita yang berada di studio maupun Anda yang menyaksikan lewat layar televisi Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune hanya di Good News Program. Perkenalan dulu dengan Sound of Praise. Walaupun kita tahu nih bahwa semua orang sudah tahu tentang Sound of Praise, tetapi rupanya kita tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di awal-awal, dan tidak banyak orang atau mungkin kalian sendiri tidak bisa melihat pada zaman itu tentang apa yang Tuhan rencanakan, proyeksikan sampai bisa sebesar seperti sekarang di tahun 2018 ini. Bisa cerita sedikit, Ezra mungkin? Oke, dari awal memang kita memikirkan untuk bisa menjamah banyak kehidupan lewat musik, yaitulah Sound of Praise. Tapi benar-benar kita tidak menyangka bahwa setelah album pertama, tahu-tahu Tuhan bawa kita di level yang sangat berbeda. Emang teman-teman kita juga udah kasih tahu bahwa hey, after your first album, everything gonna be changed. Cuman kita nggak expect bakal sebesar itu change yang Tuhan bawa di tengah-tengah kita. Ya, visi Tuhan buat kita jelas, memberkati gereja-gereja lewat lagu. Kita percaya lagu adalah firman Tuhan yang diulang-ulang. So itu visi kita. Memberkati kehidupan gereja-gereja melalui lagu yang adalah firman yang diulang-ulang. Oke, jadi visinya jelas banget dan ini yang Tuhan kehendaki sejak dari awal. Dan awalnya Sound of Praise adalah sebuah grup musik dari gereja Alpha Omega Church. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi cikal bakalnya adalah dari gereja lokal nih. Ini yang luar biasa. Jadi banyak orang dari gereja lokal pengen buat album, tapi ini sekarang kalian menjadi suatu proyeksi bahwa kalau Tuhan memakai dan mengendaki sesuatu yang luar biasa terjadi sampai meledak sampai dengan seperti hari ini. Sampai sekarang Sound of Praise adalah berdasarkan dari tim praise and worship gereja lokal sampai sekarang. Karena itu adalah essential buat kita dan itu yang bisa membuat Sound of Praise bisa ada sampai hari ini. Sound of Praise ada. Karena kita percaya there is power from the local church. Ada kuasa dari gereja lokal. Dan itu salah satu yang kita kerjakan. Kalau bicara soal resiko dari apa yang kita kerjakan, selalu resikonya besar dari album ke album. Album pertama Sound of Praise, budget kerja kita sudah hampir 4 kali dari standar orang bikin album rohani biasanya. Kalau dari sisi saya, karena saya, Pastor Elia, Pastor Elisa, Pastor Elisheba, kita semua punya job desk yang berbeda-beda di dalam project Sound of Praise ini. Kalau dari saya, karena kita kepingin benar-benar menyajikan kepada masyarakat bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu bukan sesuatu yang membosankan. First, dan yang kedua adalah kita kepingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang bosan dan monoton. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Dari sejak kejadian pasal yang pertama, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai God the Creator, Tuhan yang kreatif, Tuhan yang menciptakan. Oleh karena itu budget kita besar karena ada begitu banyak kreativitas yang kita masukkan di sana supaya ditonton oleh orang bahwa menyembah dan memuji Tuhan itu something yang so much fun. And we built that from one level to the next level to the next level sampai kemarin beberapa orang memang juga mengkritik kita spending too much money, dan buat apa cuman mau bikin album rohani kok hanya harus seperti itu. Orang tanya mic-nya pakai emas atau apa itu? Berlian. Tapi ketika orang sendiri menyaksikan, yang dari industri kita menyaksikan dan mereka berkata, "Man, ini sesuatu yang nggak ada yang lakukan ini sekarang di Indonesia." Dunia musik religi atau spiritual worship religi di Indonesia. Dan yang ketiga, kalau kita bisa tambahin, filosofi kita adalah we believe in impacting the marketplace, memberi dampak di marketplace. Dulu anak-anak Tuhan seperti Johann Sebastian Bach, Michelangelo the painter, mereka itu influencer banget.
Dunia itu copy dan belajar dari mereka. Tapi sorry to say, yang terjadi adalah kita tuh losing our influence. Sehingga we copy the world. Nah, harapan kita melalui produk kita, dunia itu akan lihat lagi, gila anak-anak Tuhan. Memang gila. Itu harapan kita. Gila memang. Itu harapan kita. Jadi bukan kita niru-niru yang drakor-drakor itu ya, malah mereka kepengen ngopi album kalian gitu ya, diterjemahkan bahasa Korea. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.